Salam kicau, kembali bersama kami di STB Channel. Pada video sebelumnya kami membahas tentang pertama itu settingan lapangan, yang sebelumnya juga settingan settingan harian, perawatan harian lovebird jantan single factor. Pada video kali ini saya akan membahas tips sedikit tentang settingan lomba lovebird jantan single factor. Dan ingat, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing saja seputar perawatan lovebird khususnya versi STB Channel. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dan share apabila video ini bermanfaat. Nah, kita langsung bahas ya untuk lovebird jantan single factor ini. Khususnya kalau yang ini memang dari nol ya. Jadi setelah kita rawatan harian itu kita menuju ke gantangan kan otomatis. Nah, untuk saran saya itu jangan langsung digantang dulu. Istilahnya kalau kita sudah rawat harian, kita latih di rumah dulu agar dia mau bunyi. Kita track dengan lovebird yang sekiranya dia tidak sering lihat lah, kita track dengan jarak yang sekiranya sesuai dengan gantangan seperti itu. Nah, itu minimal ya boleh 2 hari sekali atau 3 hari sekali boleh. Nah, kalau sudah sekiranya itu lovebird mau ngekek, mentalnya sudah bagus atau sedih bunyi, kita ganti ke pedok lomba, kita bawa ke gantangan lah istilahnya. Di keramaian gantangan prosesnya seperti itu. Nah, setelah itu kita cantol lagi, kita taruh saja di keramaian, pokoknya ya lalu lalang orang atau banyak-banyak lovebird biar di track mau yang itu terserah, istilah kita taruh gitu aja. Kalau sekiranya dia mungkin takut seperti ini ya, kalau ini sih takut karena terlalu dekat dengan saya. Itu kalau masih takut seperti ini kan kadang-kadang kita taruh itu kadang-kadang seperti ini kan jantan. Itu biarkan dulu. Kalau setelah beberapa kali biasanya dia mau bunyi ya. Setelah itu ya sudah, sekiranya dia mau bunyi di track di keramaian baru kita gantang. Itu prosesnya ya, intinya seperti itu. Nah, untuk perawatan seperti apa ya, karena ini single, saran saya tetap main kerodong juga dan makan juga. Itu kerodong mulai dari biasa ya, kita ambil seperti teman-teman ada yang main H-2, ada H-1, ada di hari H. Itu tergantung juga karakter lovebird. Karena apa? Tergantung karakter lovebird itu sendiri. Terlalu faktornya terlalu tinggi itu hari H sudah cukup. Kadang kalau saya sih mau berangkat gitu aja, karena ini genrenya lovebird bener-bener factor. Kalau sekiranya butuh H-1, H-2. Nah, kalau untuk extra coding saya lebih suka ke jagung. Memang ada beberapa lovebird jantan itu minta kangkung bisa, tapi terkadang efeknya apabila kita kasih kangkung itu ngekeknya ngepakin sayap. Kalau enggak, efeknya malah lovebird itu ngeriwik ya, biasanya ngepak sayap. Itu extra coding saya memang pakai jagung, kecuali kado di lapangan untuk naikin birahinya saya loloh. Kalau nggak mau makan bijian itu kita loloh. Nah, untuk pendongkrak staminanya saya tetap saran untuk teman-teman ini bisa pakai Royal Lovebird, berisi tentang Smart Choice. Ini lengkap lah, intinya pakannya lengkap, bagus, vitamin omega dan DHA nya ini lengkap ada. Pokoknya inilah sudah ada, cek di link deskripsi, istilahnya seperti itu. Untuk teman-teman bisa beli ini di toko online atau di toko online, atau nanti saya taruh di link deskripsi. Nah, ini bisa untuk jantan ya, kalau memang sudah mungkin teman-teman pakai ini karena bijiannya lengkap. Ini berfungsi sebagai mendongkrak stamina lovebird, untuk pegacor lovebird juga. Dan apapun pakannya, saya vitamin tetap pakai Subus. Ini juga info pemesanan juga ada di link deskripsi. Dan apapun burungnya, gacuan Anda, saya tetap pakai sangkar KWK, karena sangkar KWK mendunia. Pasti dipantau juri lah, dan kita bisa pesen sesuai dengan keinginan kita.
Ini juga info pemesanan atau resellernya bisa dicek di link deskripsi seperti itu. Nah, dan untuk settingan dari rumah seperti itu ya, intinya vitamin saya memang pakai, terus pakan kenceng istilahnya seperti itu. Yang biji-bijian lengkap saya rekomendasinya pakai Royal Lovebird, dan untuk extra fooding pakai jagung. Nah, setelah kurang lebih kita pakai seperti itu, tetap kita otak-atik mana yang cocok. Setelah itu kan kita sampai di gantangan. Karena genrenya ini Lovebird single fighter, gitu kan. Otomatis Lovebird ciri-ciri siap, dia pasti akan sering bunyi. Kalau dia dengar suara ngekek, dia pasti mau ngekek. Nah, saran saya itu Anda sendirikan, istilahnya jauh dari keramaian dan lalang orang ya. Kalau saya memang apalagi bawa yang single-single itu pasti saya jauh dengan teman-teman atau dengan lovebird yang lain, karena gampang bocor lah istilahnya seperti itu. Kalau memang terlalu bocor, saya malah double krodong agar tidak terlalu sering bunyi, tidak terlalu sering bunyi juga. Kalau memang saya godain gitu, kalau lovebird jinak ya. Kalau ini tidak terlalu jinak ini, jadi seperti itu. Nah, untuk apakah kalau di gantangan itu, kalau memang mau mau kita sendirikan, maksudnya kita jajar dengan yang lain, nggak mau bunyi ya nggak masalah. Nah, setelah mau naik itu, karena ini fighter, kita naikkan emosinya ya. Itu naikkan emosi lovebird bisa pakai tangan seperti ini. Kalau jinak ya kita godain seperti ini agar dia mau gigit-gigit atau dia mau bunyi seperti itu, atau pakai krodong karena ini tidak mau. Jadi ya ini biasanya pakai HP sih, atau kalau di track sih enggak pernah saya nge-track di bawah. Kalau yang ini rata-rata saya pakai HP, pancing pakai HP seperti itu, atau memang dijemur sebentar, itu tergantung lovebird. Intinya mau naik, naikkan emosinya lah, bisa dengan digodain atau istilahnya. Dan ada lovebird yang naik itu harus kenyang, harus lapar, dan atau sedikit lapar, itu ada, memang tergantung juga kalau masalah itu. Dan tips saya untuk teman-teman yang main lovebird single, jantan ataupun betina, itu saran saya kalau di ladberan atau di event, kalau itu kan kita pesen tiket ya. Pesen tiket itu saya janjian sih, enggak janjian, kita kira-kira saja. Ternyata ada lovebird sekiranya ngekek panjang dan fighter itu milik si A, kita ambil si A ya. Si A itu kok ada di nomor gantangan 11. Lah, itu saya di dekatnya, entah nomor gantang 10 atau 12, pokoknya di dekatnya seperti itu, agar lovebird nanti mau fighter. Nah, untuk tangkringannya ya, kalau tangkringan ini kan di sini logonya fighter, saya taruh tangkringan model seperti ini. Kalau model tangkringan itu sendiri-sendiri ya, ada yang harus sejajar, ada yang silang, ada yang cuma satu. Itu disesuaikan kita otak-atik sendiri sih kalau masalah tangkringan, karena beda-beda. Tapi kalau cari aman untuk teman-teman, kalau saya sih silang ya. Karena apa alasannya kalau siang? Kalau siang silang dalam arti seperti ini tuh bisa fighter ke sana. Kalau kita di tengah ya tinggal dia pilih, istilahnya seperti itu. Dan kendalanya untuk lovebird jantan itu kan ngepak sayap di gantangan. Saran saya itu jangan pakai kangkung ya kalau yang ngepak sayap. Kalau birahi terlalu tinggi boleh dimandikan sebelum gantang atau sebelum berangkat. Tapi pembahasannya untuk lovebird jantan single fighter itu kan ngepak sayap, itu ada pembahasannya di video yang sebelum. Dan mungkin itu dulu serinya, ada kita taruh di kesimpulan ya. Kesimpulan untuk settingan lombanya, yaitu pertama itu kita main krodong. Boleh kalau itu disesuaikan ya, ada yang dari hari H-1, H-2, tapi biasanya mulai dari H-2 memang kebanyakan single fighter diisolasikan lah. Dan untuk pakan itu saya pakai yang lengkap ya, istilahnya otomatis saya pakai yang lengkap, karena ini bisa Anda cek link deskripsi pembeliannya kalau ingin yang mencoba. Terus vitamin pakai surplus itu kalau teman-teman ada yang pengen coba juga ada. Nah, setelah itu main krodong, disesuaikan, latihan juga ya. Mulai intinya latihan itu di rumah, di
tempat kereman gantang baru digandakan prosesnya. Nah, pokoknya intinya diisolasikan, dan sebelum naik usahakan dinaikkan emosinya dengan cara digodain, bisa pakai tangan kita godain seperti ini, atau pakai HP, atau bisa di track seperti itu untuk naikkan emosinya lovebird. Dan saran untuk teman-teman, usahakan kalau cari nomor gantangan itu yang kayaknya fighter ya, kadang-kadang terkendala untuk lovebird saya itu sendiri. Kalau pas malam ya itu nggak dapat lawan, kadang-kadang siang pun ya kalau nggak dapat lawan dia cuma gini nunggu temennya ngekek, kalau ada bunyi ngek dia mau ngekek. Kadang-kadang kan ada suatu ketika lagi di latberan ya, kadang-kadang kita lawan lovebird bahan itu seperti itu. Untuk sarannya seperti itu. Dan untuk setelah kita gantang, istilahnya kurang lebih rata-rata seperti itu ya. Untuk sampai rumah itu tetap kalau saya sarankan itu dimandikan sampai benar-benar basah kuyup baru diangin-anginkan. Kalau memang birahi terlalu tinggi boleh pakai timun lah seperti itu. Dan mungkin itu sedikit tips settingan lomba ya, rangkuman untuk lovebird saya sendiri kita sharingkan. Namun ini bisa berlaku untuk rata-rata lovebird jantan single fighter untuk yang simpel-simpel. Mungkin itu dulu sharing dari kami, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan apabila kurang jelas bisa Anda tulis di kolom komentar dan akan kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Dan mungkin sekian dulu. Ingat, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing saja seputar perawatan kami dalam merawat lovebird. Sekian, dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Salam kicau.